Kabut pagi turun tebal di lereng hutan pedalaman Yahukimo. Udara dingin menusuk tulang, namun para pendulang emas tetap menyusuri sungai berbatu, menggenggam harapan dalam setiap sekop lumpur yang mereka gali. Di antara mereka, Yonas Wanimbo, pria berusia 32 tahun, bekerja dengan wajah serius. Ia bukan hanya mencari emas, ia sedang mencari hidup yang lebih layak untuk istri dan dua anaknya di kampung. Tapi pagi itu, nasib berkata lain. Suara letupan senjata memecah keheningan hutan. Burung-burung beterbangan panik. Pendulang lain berhamburan, sebagian menjatuhkan peralatan mereka. Di tengah kekacauan, tubuh Yonas roboh perlahan, darah mengalir dari dada kirinya, membasahi tanah basah yang sebelumnya hanya dihiasi lumpur dan pasir. Tak ada yang tahu dari mana peluru itu datang, hanya bisikan ketakutan yang mengatakan, mereka datang lagi. Jenazah Yonas ditemukan 2 jam kemudian oleh rekan-rekannya yang kembali dengan gemetar. Matanya masih terbuka, menatap langit yang mulai memutih. Di saku bajunya, ada foto kusam keluarga kecilnya, istrinya yang memeluk 2 anak laki-laki. Air mata mengalir tanpa suara, sebab tangis di hutan bukan hanya sia-sia, tapi juga berbahaya. Tak ada waktu untuk berkabung. Mereka harus melapor dan meminta bantuan. Berita kematian Yonas menyebar cepat ke Dekai. Di rumahnya yang sederhana, sang istri, Maria, meronta histeris saat mendengar kabar duka. Anak bungsunya belum paham apa yang terjadi, hanya memeluk ibunya yang menangis tiada henti. "Kita sudah bilang, jangan ke sana," lirih ayah Maria, seorang kepala suku, yang merasa bersalah karena tak bisa melarang Yonas cukup keras. Tapi di tanah yang miskin pilihan, emas sering lebih menggoda daripada nasihat. Pihak keluarga mendesak agar jenazah Yonas segera dievakuasi. Tapi jalur darat terlalu berbahaya, jalanan terjal, penuh risiko serangan, dan dikuasai berbagai kelompok bersenjata. Akhirnya diputuskan, evakuasi lewat udara menuju Bandara Novgorod, satu-satunya rute yang dianggap masih mungkin. Aparat TNI dan Polri segera dikerahkan untuk pengamanan. Di pos gabungan keamanan, suasana mencekam. Komandan pasukan, Letda Aris, menatap peta dan menerima laporan intelijen bahwa ada pergerakan tak dikenal di sekitar jalur udara. "Kita harus cepat, jenazah tidak bisa lama di sana. Tapi kemungkinan gangguan sangat besar," katanya kepada anak buahnya. Mereka tahu, misi ini bukan sekadar pengangkutan jenazah, ini adalah operasi penuh risiko di tengah ketegangan bersenjata. Sementara itu, di lokasi jenazah, tim SAR sipil dan aparat lokal bekerja cepat. Mereka membungkus tubuh Yonas dengan plastik tebal dan membawanya dengan tandu menuju titik pendaratan helikopter darurat. Di langit, suara baling-baling mulai terdengar, menandakan harapan. Tapi mata semua orang tak tenang. Setiap daun yang bergerak bisa jadi bahaya. Setiap bayangan bisa berarti maut. Anak-anak kecil di kampung memanjat pohon untuk melihat helikopter yang mendarat. Mereka belum paham apa artinya jenazah. Mereka hanya tahu bahwa bunyi itu berarti sesuatu penting sedang terjadi. Salah satu dari mereka berkata, "Itu Om Yonas." Temannya mengangguk pelan, lalu diam. Tidak ada yang tahu harus berkata apa lagi. Helikopter lepas landas dengan jenazah Yonas di dalamnya. Suara mesinnya menggema di atas lembah, membawa tubuh yang kini kaku dan dingin, menjauh dari tanah yang merebutnya terlalu cepat. Di darat, istri Yonas menatap langit. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang sunyi, dan harapan tipis agar tubuh suaminya bisa kembali utuh, meski jiwanya sudah pergi jauh. Namun belum ada yang tahu, perjalanan jenazah itu akan memantik peluru dan darah di bandara yang seharusnya jadi tempat pulang. Karena di tanah Papua, bahkan kematian pun tak pernah dijemput dengan damai. Jumat pagi, langit di atas Dekai tampak tenang. Kabut belum sepenuhnya mengangkat dari bukit-bukit yang mengelilingi Bandara Novgorod. Udara lembab menyelimuti landasan pacu yang sunyi, hanya suara pelan sepatu bot aparat dan semilir angin yang sesekali membawa bau tanah basah. Di sudut bandara, sebuah mobil ambulans tua sudah siap menyambut jenazah Yonas. Di dalamnya, duduk Maria, wajahnya pucat, mata sembab, tetapi tak lagi menangis. Ia hanya memeluk foto keluarga mereka yang mulai sobek di sudut. Bandara dijaga ketat sejak semalam. Aparat gabungan sudah disiagakan karena informasi dari intelijen menyebut kemungkinan gangguan keamanan. Beberapa sniper telah mengambil posisi di atap gedung terminal,
mata mereka mengawasi segala pergerakan mencurigakan di hutan sekitar. Namun pagi itu terlihat terlalu tenang, terlalu rapi, seolah-olah alam sendiri sedang menahan napas. Di menara pengawas, Letda Aris berdiri memantau layar radar. Helikopter dari titik penjemputan sudah mendekat, lapor seorang teknisi. Aris mengangguk pelan, namun matanya tajam. Pengalamannya di medan Papua mengajarkannya satu hal, bila semuanya terasa terlalu mulus, bersiaplah untuk yang terburuk. Tapi ia tak punya pilihan. Jenazah harus tiba hari ini, sebelum kondisi tubuh semakin memburuk. Beberapa warga mulai berdatangan ke pagar bandara. Mereka tidak datang sebagai penonton, melainkan sebagai saksi. Yonas bukan sekadar pendulang emas, ia adalah saudara, sepupu, tetangga, dan bagian dari cerita luka panjang yang sudah akrab mereka dengar sejak kecil. Seorang pria tua berdiri sambil menggenggam salib kayu kecil, berdoa dalam bahasa suku. Di sisinya, anak-anak memperhatikan dengan mata polos, belum mengerti arti kematian yang begitu rumit di tanah ini. Suara baling-baling helikopter akhirnya muncul dari balik bukit. Semua mata mendongak. Helikopter itu tampak seperti titik harapan yang mendekat, membawa kembali seseorang yang pernah mereka kenal hidup, kini dalam diam. Maria berdiri pelan dari dalam ambulans. Bibirnya bergetar, tapi ia tak bersuara. Seolah ia sedang berbicara kepada roh suaminya yang akan tiba sebentar lagi. Helikopter mendarat perlahan, tanah berdebu terbang ke udara. Dua petugas berlari cepat membuka pintu belakang, mengangkat peti jenazah Yonas yang terbungkus rapi. Di sisi lain, tim pengamanan makin siaga. Beberapa pasukan menyisir semak belukar di ujung landasan. Aris menerima laporan singkat melalui radio, gerakan mencurigakan terdeteksi di sektor utara, belum teridentifikasi. Ia menggertakkan gigi, namun belum memberi perintah. Fokus utama tetap, pastikan evakuasi berjalan sampai selesai. Saat peti jenazah digiring ke ambulans, Maria nyaris roboh. Tangannya gemetar saat menyentuh sisi peti yang dingin. "Maafkan saya tak sempat larang kau pergi," bisiknya. Di tengah tangisnya yang tertahan, suara burung-burung tiba-tiba berterbangan dari pohon-pohon di sisi landasan. Suara itu tak biasa. Aris langsung mengangkat tangannya, memberi isyarat siaga penuh. Lalu, dalam sekejap, segalanya berubah. 3 tembakan pertama terdengar seperti petir yang meledak di siang bolong. Disusul rentetan suara senjata otomatis dari balik semak. Warga berteriak panik, aparat berteriak, "Tiara! Tiara!" Kode evakuasi warga sipil. Peluru menghantam tanah, menghancurkan kaca ambulans. Maria menjerit dan didorong mundur oleh seorang prajurit yang melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Peti jenazah Yonas terguling, terhempas keras ke tanah bandara. Aparat segera membalas tembakan, suasana berubah menjadi neraka. Asap mulai mengepul dari sudut utara. Aris berteriak ke radio, meminta helikopter untuk kembali dan bersiap melakukan pengangkutan darurat. Tapi suara di ujung lain terputus, sinyal hilang. Di tengah kekacauan itu, satu pertanyaan menggantung di udara, mengapa bahkan jenazah pun harus disambut dengan peluru? Dan di tengah semuanya, tubuh Yonas yang diam kini kembali menjadi pusat dari amarah, duka, dan dendam yang tak kunjung padam di tanah yang terlalu lama berlumur darah. Suara peluru membelah udara, menghantam dinding terminal, kaca ambulans, dan aspal bandara yang memanas. Maria menjerit saat tubuhnya ditarik paksa oleh prajurit ke balik kendaraan taktis. Di balik kepanikan, matanya masih mencari peti jenazah suaminya yang terguling beberapa meter dari tempat semula, terbuka sedikit, kain kafan tampak dari sela kayu yang retak. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya membeku, tertahan oleh ketakutan dan suara-suara maut. Letda Aris tak sempat berpikir panjang. "Ambil posisi, lindungi warga, jangan biarkan mereka mendekat ke tengah," teriaknya di radio. Peluru datang dari sisi utara, seperti yang diprediksi. Semak-semak yang tadi sunyi kini memuntahkan kilatan api. Para penembak itu tersembunyi rapi, menggunakan formasi gerilya yang nyaris tak terlihat. Aris tahu, ini bukan serangan sembarangan. Ini terencana, dan mungkin ditunggu. Pasukan membalas dengan tembakan terarah. Beberapa personel menyisir landasan, berusaha menutup jalur masuk. Tapi mereka tahu ini bukan pertahanan, ini adalah upaya bertahan hidup. Di tengah tembakan, jeritan warga menyayat telinga, seorang pria tua terkena serpihan peluru, darah mengucur dari keningnya.
Seorang anak kecil tergeletak di balik pagar, pingsan karena trauma. Dunia tiba-tiba kehilangan logika. Maria mendekap foto keluarga yang tadi ia bawa, kini sudah terlipat dan kotor oleh tanah. Dalam diam, ia berdoa, entah untuk suaminya, untuk keselamatannya sendiri, atau agar semua ini segera berakhir. Ia sudah kehilangan Yonas, ia tak sanggup kehilangan anak-anaknya juga. Dan di saat itulah, ia menyaksikan peti jenazah suaminya terkena tembakan. Pecah sedikit di sisi kanan. Seolah maut menolak memberi damai bahkan setelah ajal. Helikopter yang tadi mengangkut jenazah kini mencoba naik kembali, namun tertahan. Di radio, suara pilot terputus-putus. Kami terkena tembakan, rotor kiri, butuh izin take off darurat, kami tidak stabil. Letda Aris menggertakkan gigi, lalu memberi aba-aba, tutup perimeter. Jangan biarkan mereka mendekat ke burung besi itu. Helikopter itu bukan hanya alat angkut, ia adalah harapan keluar dari kepungan. Ledakan kecil terdengar di sisi landasan, asap hitam membumbung. Sebuah granat rakitan dilempar ke arah pos penjagaan. Beberapa prajurit terluka. Aris menyeret salah satu dari mereka, wajahnya berlumur darah. Kita tak bisa bertahan lama, katanya pada radio komando. Tapi bantuan belum datang, tidak ada cadangan pasukan, tidak ada perintah evakuasi. Hanya bunyi peluru dan waktu yang berjalan lambat. Waktu terasa tak bergerak. 10 menit dalam kontak tembak terasa seperti 10 tahun. Maria menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana tubuh manusia melompat dari satu sudut ke sudut lain, menghindari peluru seperti bayangan di film perang. Tapi ini bukan film, ini nyata, ini Dekai, ini jenazah suaminya, dan ini tanah yang seharusnya membesarkan anak-anaknya, bukan mengubur harapan mereka. Di sisi terminal, seorang prajurit muda jatuh terkena peluru di dada. Temannya mencoba menyeret tubuhnya ke tempat aman sambil menahan tangis. Ia masih hidup, tapi napasnya berat. Saya belum sempat peluk anak saya, Letda, lirihnya. Aris hanya menepuk bahunya dan melanjutkan komando. Di medan ini, tak ada waktu untuk ratapan. Setelah hampir 20 menit kontak tembak, suara tembakan mulai berkurang. Penyerang tampaknya mulai mundur, menghilang kembali ke rimba. Tapi kerusakan sudah terjadi. Luka, trauma, dan kehilangan menggantung di udara. Suasana bandara hening kembali, tapi bukan hening yang damai, melainkan hening yang membungkus luka yang belum sempat dijahit. Dan di tengah landasan, jenazah Yonas masih terbaring. Kini petinya pecah di dua sisi, seolah ingin memperlihatkan pada dunia bahwa bahkan dalam kematian, ia tak bisa bebas dari kekerasan. Seseorang akhirnya menutupi kembali dengan kain. Seorang serdadu muda, gemetar, berbisik lirih, "Maafkan kami, Om, kami tak bisa jaga kau lebih baik dari ini." Setelah suara tembakan terakhir memudar, bandara tak lagi sama. Asap masih menggantung rendah, bercampur dengan bau mesiu, oli panas, dan tanah basah. Langit yang sebelumnya cerah kini terlihat kelabu, seolah turut berduka. Di tengah landasan yang porak-poranda, jenazah Yonas akhirnya diangkat kembali dengan tangan-tangan gemetar. Tak ada upacara, tak ada doa, hanya keheningan yang menusuk, seperti luka yang belum sempat dijahit, dibiarkan terbuka karena tak ada yang tahu bagaimana cara menutupnya. Maria duduk di kursi lipat darurat dalam ambulans, tangan masih menggenggam foto keluarga yang kini sobek dua. Ia tak menangis lagi. Bahkan rasa takut pun sudah sirna, tersapu oleh kehampaan yang datang setelah semua kehilangan. Ia hanya ingin satu hal, membawa Yonas pulang. Biar anak-anak lihat bapaknya terakhir kali. Biar mereka tahu, Papua ini bukan tempat mimpi, tapi ladang luka, gumamnya lirih, hampir seperti doa. Prajurit-prajurit yang tadi bertempur kini bergerak lambat. Mata mereka kosong, tak ada sorak kemenangan, karena ini bukan kemenangan. Mereka hanya berhasil bertahan, untuk sementara. Salah satu dari mereka, Praka Wahyu, yang tadi menyeret temannya yang tertembak, kini duduk bersandar di dinding terminal, tangannya berlumuran darah. Dia anak baru, belum sebulan di sini, katanya kepada Letda Aris dengan suara pelan. Aris mengangguk, menatap ke depan tanpa kata. Ia tahu, angka korban tak sekadar statistik, mereka adalah hidup yang dipotong sebelum waktunya. Bandara ditutup sementara. Semua penerbangan sipil dibatalkan, pengumuman darurat disiarkan lewat radio lokal. Bandara Novgorod ditutup hingga waktu yang belum ditentukan akibat insiden keamanan.
Warga yang semula ingin menjemput keluarganya terpaksa pulang dengan hati was-was. Di luar pagar, seorang ibu tua memeluk bungkusan pinang dan sagu yang seharusnya diberikan kepada cucunya yang hendak datang dari Wamena. Ia pulang sendiri, langkahnya berat seperti hatinya. Di ruang koordinasi, pemerintah daerah menggelar rapat darurat. Bupati Yahukimo berdiri dengan wajah muram. Kita tidak bisa terus begini. Kita tidak bisa membiarkan jenazah pun ditembak. Ini bukan sekadar insiden, ini penghinaan terhadap kemanusiaan, ucapnya tegas. Namun semua orang tahu, kata-kata saja tak cukup di tanah yang sejak lama dipenuhi dendam dan senjata. Tokoh adat mengangguk, lalu mengangkat tangan. Kalau negara tak bisa lindungi kami, jangan halangi kami jaga diri sendiri. Maria dan jenazah Yonas akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ruang jenazah terlalu sempit, penuh aroma formalin dan harapan yang mati. Dokter yang menangani bahkan tidak sempat berganti pakaian setelah membantu prajurit yang terluka. Tapi ia tetap membantu membungkus jenazah dengan kain baru. Kita buat dia rapi, Bu, meski dunia tidak beri dia damai, katanya kepada Maria, yang hanya membalas dengan anggukan kaku. Di kampung halaman Yonas, kabar tentang baku tembak menyebar lebih cepat dari angin. Anak-anaknya belum sepenuhnya mengerti, tapi ketika sang ibu menelpon melalui sambungan satelit, hanya ada satu kalimat yang bisa ia sampaikan, "Bapakmu pulang," tapi tidak untuk bercerita lagi. Anak sulung Yonas menatap layar ponsel diam-diam, lalu berjalan menjauh. Di punggungnya tergantung tas sekolah, tapi langkahnya tak menuju kelas, ia menuju sungai, tempat ayahnya dulu mendulang emas. Malam itu, Maria tidur bersandar di kursi rumah sakit, di samping jenazah suaminya yang kini tenang dalam diam. Di luar, hujan mulai turun, perlahan. Rintiknya menyentuh atap seng dengan irama yang menenangkan. Tapi di hati Maria, hujan bukanlah lagu pengantar tidur. Ia adalah suara langit yang menangisi tanah yang terlalu lama ditinggalkan. Dan di atas langit Papua yang kini tak lagi biru, doa-doa berbisik lirih. Untuk damai yang belum datang. Untuk peluru yang terlalu murah. Dan untuk jenazah-jenazah yang terus pulang dalam peti, bukan dalam pelukan. Jenazah Yonas akhirnya tiba di kampung halaman pada malam hari. Diterangi lampu Petromax dan pelita, warga berdiri berbaris di sepanjang jalan tanah, menyambut kedatangan sosok yang selama ini mereka kenal sebagai lelaki pendiam, pekerja keras, dan ayah yang selalu pulang membawa cerita dari hutan. Kini, ia kembali dalam peti kayu yang retak, disambut bukan dengan tawa, tapi ratapan dan doa. Di belakang iring-iringan mobil, suara tangisan pecah dari mulut anak-anak dan istri yang menunggu sejak sore. Pemakaman dilakukan sederhana. Lahan kecil di samping rumahnya dibuka untuk makam baru. Tak ada batu nisan mewah, hanya kayu datar bertuliskan nama dan tanggal wafat. Namun di sana, berkumpul rasa duka seluruh kampung. Setiap kepala menunduk dalam diam, karena di balik tanah merah itu terkubur bukan hanya jasad, tapi juga harapan akan masa depan yang lebih baik. Harapan yang kini terasa semakin jauh, terhalang senjata dan ketakutan. Anak sulung Yonas berdiri paling depan saat peti diturunkan. Ia tak menangis, hanya menggenggam kuat tangan adiknya. Di usia yang baru menginjak 11 tahun, ia sudah tahu bahwa hidup di Papua berarti tumbuh cepat, terkadang terlalu cepat. Di matanya ada luka yang belum punya kata, hanya tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi tekad. Di benaknya, terukir tanya, mengapa harus begini? Mengapa Bapak tidak bisa kembali dengan senyum, seperti dulu? Maria menaburkan bunga kering yang disiapkan ibu-ibu kampung. Tangannya gemetar, tapi ia tetap melakukannya sendiri. Di pipinya, air mata tak lagi jatuh. Ia sudah menangis cukup banyak. Kini, yang tersisa hanya kekosongan dan kemarahan yang tertahan. Kau hanya ingin cari makan. Tapi tanah ini menolak memberi damai, bisiknya ke makam suaminya, suara yang hampir tak terdengar, namun menggema dalam batin semua yang hadir. Beberapa hari kemudian, aparat kembali datang ke kampung. Bukan untuk perang, tapi untuk berbelasungkawa dan mendata kejadian. Mereka membawa sembako, selimut, dan janji-janji yang sudah terlalu sering terdengar. Maria menerima dengan sopan, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Ia tahu, setelah mereka pergi, semuanya akan kembali sunyi. Tak ada jaminan peluru tak datang lagi esok hari. Di kota Dekai, media meliput insiden dengan tajuk-tajuk berani, kontak tembak gagal dihindari saat evakuasi jenazah,
atau Bandara Nob Goliat porak-poranda oleh aksi kekerasan. Tapi di kampung Yonas, tidak ada yang baca berita. Mereka tak butuh narasi dari luar. Mereka tahu apa yang terjadi, mereka kehilangan seseorang yang nyata, bukan sekadar nama dalam laporan. Di sini, luka terasa lebih dalam dari kata-kata. Letda Aris, yang memimpin pengamanan hari itu, duduk termenung di posnya. Ia menatap foto keluarga Yonas yang sempat ia selamatkan dari serpihan peluru. Ia simpan dalam dompetnya kini. Saya tak bisa jaga dia, tapi saya akan ingat, katanya pada dirinya sendiri. Di dalam dirinya tumbuh rasa bersalah yang tak bisa dihapus oleh seragam atau pangkat. Ia sadar, di medan ini, bahkan mereka yang niatnya baik pun bisa gagal melindungi. Beberapa tokoh adat dan gereja mulai bersuara. Mereka menuntut penyelidikan terbuka, meminta jaminan keamanan, dan berharap pemerintah pusat tidak hanya melihat Papua dari udara. Kami bukan titik di peta. Kami manusia. Kami ingin hidup tanpa harus lari tiap dengar letusan senjata, kata seorang pendeta dalam ibadah pemakaman. Suaranya menggema ke hutan, seolah hendak bicara pada roh-roh yang gentayangan karena mati tak tenang. Tapi waktu terus berjalan, hari berganti, jenazah lain mungkin akan datang, peluru lain mungkin akan dilepaskan. Dan di rumah kecil peninggalan Yonas, Maria menghabiskan malam dengan menenun noken sambil mendengarkan anak-anaknya tertidur. Kadang, ia masih berharap Yonas membuka pintu, membawa pulang hasil dari sungai, dan mengeluh soal lumpur. Tapi yang tinggal hanya bayangannya, hanya keheningan. Karena di Papua, luka bukan hanya sesuatu yang dirasakan. Ia adalah warisan. Ia turun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan hingga hari ini, luka itu belum sembuh.